Tidak perlu khawatir berlebihan bagi siapapun yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Salah satunya adalah aplikasi Pinjam Win-Win yang sekarang aplikasinya itu berubah nama jadi Pinjamin Kredit Dana. Sekalipun sebagai orang yang gagal bayar, tentunya kita harus tahu juga ya kelemahan-kelemahan para DC lapangan ini karena mereka itu memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Mulai dari hari mereka menagih, dari jam mereka juga menagih, dan ada waktu-waktu tertentu yang mana mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan lagi. Maka dari itu, setidaknya informasi ini perlu diketahui bagi siapapun yang gagal bayar agar tidak perlu khawatir dengan DC lapangan. Oke, jadi di sini OJK ini sudah memiliki aturan yang diterapkan kepada aplikasi pinjaman online, perusahaan-perusahaan pinjaman online yang resmi yang dinaungi oleh OJK dan terkhusus untuk para DC lapangannya. Yang pertama, mereka ketika melakukan penagihan tidak diperbolehkan mengancam ataupun melakukan intimidasi. Yang pasti mereka akan sopan ketika melakukan penagihan, hal itu sudah pasti. Jadi kita jangan terlalu takut ketika mereka melakukan penagihan. Yang kedua, ternyata di sini DC lapangan ini juga ada batasannya, mereka tidak akan melakukan penagihan lagi. Jadi maksimal mereka nelpon, terus pesan WhatsApp, melakukan penagihan ya, itu hanya 90 hari aja atau 3 bulan. Jadi nanti setelah 90 hari mereka sering melakukan telepon dan pesan WhatsApp, menjalankan penagihan, itu mereka akan berhenti tuh setelah 90 hari. Karena itu memang aturan dari OJK sendiri. Nah, setelah 90 hari itu mereka tidak diperbolehkan melakukan penagihan lagi kepada orang yang gagal bayar. Lalu apakah di sini setelah mereka ini tidak melakukan penagihan lagi, utang kita yang gagal bayar itu lunas? Jawabannya enggak juga. Jadi setelah 90 hari mereka itu mungkin udah capek ya, udah kita nggak respon lah, kuat mental aja. Nantinya mereka ini biasanya akan melaporkan orang yang gagal bayar itu ke OJK. Jadi slik OJK kita itu jelek, sehingga kita sangat sulit untuk melakukan pinjaman di lembaga manapun, terkhusus untuk aplikasi pinjaman online lagi. Dan juga tentunya ketika kita kredit barang pun itu nanti akan dipersulit karena kan skor kredit ataupun slik OJK-nya itu jelek, sehingga ada masa lalu utang yang belum terbayar itu akan menjadi masalah di kemudian hari ketika kita melakukan pinjaman ataupun kredit barang. Itu sih yang dilakukan oleh si perusahaan pinjol tersebut nantinya. Yang intinya setelah 90 hari tidak akan nagih lagi, hanya saja dilaporkan ke slik OJK. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini DC lapangan ini waktu-waktu batasan mereka dari jam dan juga hari. Mungkin ini terkhusus buat pemirsa yang tidak betah di rumah, takut kepergok didatangi oleh DC lapangan. Nah, waktu DC lapangan ini diperbolehkan melakukan penagihan mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Jadi ketika pemirsa yang gagal bayar didatangi DC malam hari lebih dari jam 8 malam, kayak setengah 9, jam 9 ke atas, itu wajib menolak kedatangan mereka sekalipun kita gagal bayar. Karena pada peraturannya oleh OJK, mereka hanya bisa beroperasi melakukan penagihan kepada orang yang gagal bayar hingga jam 8 malam aja. Ya, jadi meskipun kita gagal bayar, kita harus tahu juga kelemahan-kelemahan di lapangan ini yang sudah diatur oleh OJK. Yang selanjutnya adalah dari hari. Jadi hari juga ini diatur ya, bahwa mereka itu boleh melakukan penagihan mulai dari hari Senin dan juga hari Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi hari Senin hingga hari Sabtu. Yang tidak akan ada penagihan dari DC lapangan adalah hari Minggu. Jadi buat yang suka kabur-kaburan ya, menghindari DC, mungkin hari Minggu ya bisalah ada di rumah. Jadi setidaknya itu ya, mulai dari harinya mereka bisa melakukan penagihan itu hari Senin hingga hari Sabtu aja ya. Hari Senin sampai Sabtu maksudnya ya. Hari Minggu nggak ada, kemudian penagihan dari jam 8 pagi jam 8 malam. Batasnya kayak gitu. Dan juga batas maksimal mereka terus melakukan penagihan hanya 90 hari. Setelah itu mereka akan melaporkan kita ke OJK. Jadi slik OJK-nya itu jelek. Nah, jadi seperti itulah ya beberapa hal yang bisa kita ketahui. Jadi kalau misalnya kita gagal bayar kemudian didatangi DC di atas jam 8 malam, itu wajib ditolak. Kita katakan saja bahwasanya aturan dari OJK seperti itu, maka mereka akan balik lagi dan takut dikenai sanksi karena merasa bersalah meskipun kita juga salah. Ya, karena mereka kan sudah ada aturan sendiri.
Ya, video ini dibuat sebagai informasi aja, memberikan edukasi bahwa sekalipun orangnya gagal bayar, itu kita bisa tahu kelemahan-kelemahan mereka, bahwasanya sekalipun ada hal-hal yang di luar batas, itu bisa kita laporkan kembali, ya. Maka dari itulah, walaupun di sini gagal bayar ini ada kelemahan-kelemahan seperti itu, ya tentunya yang namanya utang perlu dibayar. Kita usahakan saja ya untuk menyisipkan uang untuk membayar sisa utangnya. Kalau misalnya dalam waktu-waktu yang wajar, misalnya mereka memang datangnya berada di jam kerja, di hari kerja ya, dan itu kita udah kepergok didatangi oleh desa lapangan, ya kita bicarakan baik-baik aja. Minta keringanan bunga dan denda, karena kan ini pasti membengkak banget. Bahkan kadang-kadang sebagian besar ya aplikasi pinjaman online ini menghilangkan ya, mereka sanggup, mereka menyetujui menghilangkan denda dan bunga yang selama ini membengkak, dan kita diperbolehkan membayar sisa tagihan pokoknya saja. Maka dari itulah ketika sudah kepalang ketemu desa lapangannya, bicara baik-baik dan minta keringanan dan denda bunganya atau bahkan dihilangkan, sehingga kita lebih ringan untuk membayar sisa tagihannya. Biasanya ada jalan pintas lain yang mereka tawarkan. Ya, setidaknya itu adalah informasi yang bisa saya bagikan buat pemirsa yang mungkin terlalu khawatir didatangi oleh desa lapangan. Kalau sudah kita tahu kelemahan-kelemahan mereka dan waktu-waktu jam operasional mereka bekerja melakukan penagihan, ya tentunya setidaknya ini bisa membantu lah. Bisa tidak terlalu khawatir, tidak terlalu cemas, dan bisa ada waktu-waktu tahu cara menghindari jika memang belum siap untuk menemui mereka. Namun perlu diketahui juga bahwasannya dari desa lapangan yang asli ataupun yang resmi yang diturunkan oleh aplikasi pinjol resmi ini itu juga terbatas ya. Yang paling banyak ini adalah di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Di luar itu sangat jarang, sangat sedikit. Jadi untuk yang di luar Jabodetabek itu jangan terlalu risau, jangan terlalu cemas, karena yang ada di Jabodetabek pun itu dipilih lagi yang dekat-dekat aja, yang dekat kota besar, yang dekat kantornya aja, karena mereka juga ya jumlahnya terbatas ya, tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari aplikasi pinjol sendiri, itu yang download kan sudah jutaan ya, sehingga dari desa lapangan ini juga enggak nyampe ratusan lah. Jadi jangan perlu khawatir, karena si desa lapangan ini juga masih memiliki prioritas yang lain yang lebih diutamakan, yang utangnya lebih besar ya, itu pasti mereka akan utamakan. Jadi untuk yang lain yang pinjamannya agak kecil ya jangan terlalu takut lah kayak gitu ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video yang lain.